kembali, saya Jabdi hadir menjumpai Anda dalam program menarik dari TVRI Kalbar, yaitu Orasi, Obrolan Demokrasi. Seperti tajuknya, kita akan berbicara banyak terkait dengan isu pemilu dan juga demokrasi. Nah, kali ini kita akan bedah terkait dengan tagline dari Bawaslu, yaitu cegah, awasi, dan juga tindak. Bersama narasumber yang tentunya sangat dipercaya, sangat kredibel sekali, berkredibilitas tinggi untuk kita gali informasi terkait dengan hal itu. Yaitu mari kita sambut Bapak Moh Murtado ya. Ini dia punya jabatan panjang benar Pak ya. Jadi koreksi saya jika saya salah Pak ya. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas P2H Bawaslu Kabupaten Landak. P2H itu berarti apa tuh Pak? Panjangan singkatan dari itu tadi. Oh iya, pencegahan Partisipasi masyarakat. Parmas itu partisipasi masyarakat dan juga Humas ya. Jadi panggilannya Pak Murtado. Biasa Murtado. Oke, atau Kang Mas gitu bisa ya. Biasa kamu manggil Cakmu. Oh gitu. Oke. Jangan, kalau Cakmu itu nanti kita agak tendensi ke salah satu cawapres ya. Oh. Oke, kita bicara itu. Mari. Tadi sudah saya spill ya di awal. Ada tagline menarik dari Bawaslu. Berarti ini untuk daerah ya. Karena katanya ada tagline nasional juga. Itu nasional sebenarnya. Oh nasional. Cuman ada yang lebih panjang terkait itu lebih dulu Pak. Ada terkait tagline Bawaslu. Mari kita suarakan itu Pak. Jadi dia punya tagline itu cegah, awasi, tindak dan juga tindak. Nah, kalau tagline yang sudah dahulu memang awal-awal Bawaslu itu ada. Di antara tagline-nya itu dulu sering dipakai di pemilu tahun 2019. Itu bersama rakyat awasi pemilu. Oke. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, itu tagline-nya. Ya itu masih berlaku. Jadi setiap ya? ada kegiatan itu pasti. Cuma berarti disimplifikasi ya. Ini jadi lebih simpel aja. Iya. Dan kalau kita mau edukasi ke masyarakat jadi langsung dapat tuh maknanya. Nah sekarang coba kita perdalam lagi Pak. Ternyata Bawaslu itu dari singkatan Badan Pengawas Pemilu ya. Tapi ternyata dia punya tugas itu bukan hanya pengawasan, tapi juga ada cegah dan juga menindak. Nah bicara lebih konkret Pak, apa itu? Pada saat kapan nih Bawaslu mencegah? Pada saat kapan Bawaslu mengawasi? Dan juga pada saat kapan Bawaslu itu menindak? Oke, terima kasih. Jadi terkait tagline tadi, cegah, awasi, tindak, memang Bawaslu tagline itu sudah menjadi tagline nasional yang memang selalu digaungkan oleh lembaga Bawaslu baik dari tingkat RI, provinsi, bahkan sampai yang paling bawah kabupaten. Lalu yang lebih di bawahnya lagi yang sifatnya ad hoc yaitu pengawas pemilu tingkat kecamatan, dan paling bawah yang sampai saat ini terbentuk itu PKD, pengawas kelurahan desa. Oh oke. Tagline itu memang sering kali digaungkan setiap kegiatan yang oleh Bawaslu lakukan. Terkait pencegahan memang sejak periode yang sekarang, Bawaslu yang sekarang, pencegahan itu lebih dioptimalkan memang. Jadi pertama-tama memang kita pencermatan itu harus lewat pencegahan. Dahulu pencegahan. Baru kita setelah pencegahan sudah kita lakukan baru pengawasan. Yang memang pengawasan memang sudah melekat dari Bawaslu sendiri pengawasan. Itu ekspektasinya memang setelah pencegahan memang pengawasan. Dari pengawasan itu muncullah penindakan seperti itu. Jadi penindakan itu baru muncul setelah adanya pengawasan. Bukan setelah adanya pencegahan tapi pengawasan. Oke. Itu jadi semacam tahapan ya, prosedur ya Pak. Prosesnya seperti itu. Jadi awasi dulu. Ya boleh terserah. Kalau masalah panggilan terserah saja. Atau jadi asal jangan ke cak kangkung gitu. Jadi terkait itu memang setelah pengawasan baru adanya penindakan. Jadi penindakan itu muncul dari pengawasan yang memang kita lakukan. Baik mulai dari hierarki dan yang dari paling tinggi RI sampai ke paling bawah. Itu menarik tuh Pak hierarkinya.
Nah, Berarti dia punya Bawaslu RI, ya. lalu Bawaslu di daerah. Nih Bapak di sekarang representasinya perwakilan. Terus ada di tingkat desa apa namanya? PKD, PKD, pengawas kelurahan desa. pengawas kelurahan desa. Lalu di atasnya? Panwascam, pengawas pemilu tingkat kecamatan. Oke, berarti secara member, secara anggota itu sudah terbentuk semua ya Pak ya? Sudah. Pada saat kami memang dilantik, itu panwasnya memang sudah terbentuk. Jadi kami dilantik sudah kemarin dua bulan sebelumnya kami sudah berjalan 2 bulan. Kami dilantik itu sekitar tanggal 19 Agustus Iya. 2023 kemarin sampai sekarang. Jadi posisi kami di Baru 2 bulan. baru 2 bulan menjabat di Bawaslu Baru 2 Kabupaten. bulan juga pusingnya ya. Insya Allah kurus lah ya. Mudah-mudahan tidak sampai kurus betul. Oke. Seperti itu. Jadi strateginya itu gimana Pak untuk bisa sinergi antar itu tadi antar level ya, antar level jabatan dalam Bawaslu itu sendiri. Dalam strategi kami memang diberi keleluasaan dalam hal bersinergitas terhadap lingkungan wilayah kita memang bekerja. Di antaranya kita membangun komunikasi yang baik dengan para stakeholder di tingkat kabupaten yang memang mempunyai peran dalam hal kepemiluan. Kita berkomunikasi dengan pihak Pemda, membangun komunikasi juga dengan pihak kepolisian, penegak hukum di antara kepolisian dan kejaksaan, juga dengan sesama penyelenggara juga dengan KPU dan yang lain-lain. Juga terkait itu kami komunikasi itu juga terjadi dalam suatu istilahnya itu di Bawaslu itu sendiri ada istilah kayak sentra gakumdu, yaitu peran kita dalam menangani penindakan pidana yang masuk dalam peran pidana hukum pidananya. Jadi kami bersinergi dengan pihak kepolisian, dan pihak kejaksaan seperti itu Bawaslu dalam hal menindak pelanggaran pidananya, pidana pemilu. Berarti sejauh ini kita masih ada beberapa bulan lagi untuk sampai di titik Februari, 14 Februari nanti. Ini sepanjang jabatan 2 bulan ini ada ini khusus kan, ada tantangan khusus selama menjalani jabatan itu? Ya, kalau tantangan sih setiap momen itu ada, setiap tahapan itu ada. Karena kami ini dilantik pasca memang tahapan sudah berjalan, jadi kami harus siap, harus komitmen dengan memang yang dari awal memang kita masuk di Bawaslu, komitmennya untuk menjadi penyelenggara, yaitu dalam artian apa? Kita sudah siap memang dengan tahapan-tahapan yang sudah berjalan ini. Seperti itu. Sejauh ini jam tidur udah mulai turun ya Pak? Kayaknya seperti itu. Sudah mulai kurang tidurnya. Iya. Nanti makin kesana-sana berarti bebannya makin berat ya. Pak, ini sudah mau masuk tahapan kampanye ini, lebih berat lagi nanti tantangannya. Dan kita berharap tentunya tidak ada permasalahan khusus ya di landak ini ya. Mudah-mudahan. Nah sekarang Pak kita bicara yang lebih semakin konkret nih ya. Siap. Ya, berarti harus hati-hati dalam pemilihan kata ya Pak. Pertanyaan pertama, ini kita mulai dari logistik. Ini seksi juga kalau bicara tentang pengamanan dan pengawasan gitu kan. Dimana logistik yang dari pusat itu tentunya kita berharap dia akan menyasar ke seluruh region atau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Landak. Sedangkan kita sempat cerita juga ternyata salah satu kendala dari Landak itu demografi, permasalahan wilayahnya juga cukup luas ya Pak ya. Itu gimana caranya ya? Jawab dengan jawaban yang rasional itu sehingga kemerataannya itu benar-benar terwujud. Dalam hal logistik memang kita Bawaslu dalam hal ini memang ada istilahnya pengawasan melekat. Dari pihak Bawaslu ke pihak penyelenggara sebelah yaitu KPU. Dalam artian begini, setiap logistik yang turun ke daerah memang dalam artian hierarki tadi dan kalau KPU pusat diawasi oleh Bawaslu RI. Kalau KPU provinsi diawasi oleh
ke Bawaslu provinsi. Nah, di kabupaten seperti itu juga. Nah, terkait dengan logistik, hal itu juga kita kerjakan, kita lakukan dalam artian pengawasan terhadap logistik memang kita lakukan dalam arti memang melekat di situ pengawasan kami dalam hal logistik. Dan PIC-nya memang ada. Kalau di Bawaslu itu PIC pengawasan logistik, koordinatornya jatuh kepada koordinator SDM. Nah, seperti itu. Jadi yang mengkoordinatori pengawasan logistik itu Koordif SDM. Cuman kami walaupun di pencegahan tidak lepas daripada pengawasan itu. Kami tetap melakukan pengawasan terhadap istilahnya logistik juga berbarengan. Nggak apa-apa, mau Pak dibenerin dulu. Nah, seperti itu. Ya. Itu wujud dari nafas atau bukan? Bukan. Seperti itu. Kalau istilah terkait logistik, ada pun kendala ya sama. Setiap daerah mungkin kendalanya sama. Terkait juga wilayah demografi tadi. Kita diantisipasi dalam hal ini. Pasukan kita sudah siap di bawah. Dalam artian kami punya pengawas tingkat kecamatan yang mengawasi juga logistik di tingkat kecamatan. Seperti nanti kalau penyaluran logistik sampai tingkat kecamatan. Bahkan sampai ke desa, ini juga sudah siap ya kami, yaitu PKD tadi mengawasi logistik yang sampai ke tingkat desa. Seperti itu untuk pengawasan logistik. Sekarang kita coba beralih lagi. Sebenarnya banyak sekali ruang lingkup yang perlu kita awasi dari pemilu itu sendiri, baik di Landak atau di kabupaten lain. Salah satunya juga, tapi kita bicaranya tentu konteks Landak ya. Konteks Landak. Sekarang itu memilih pemuda juga santer sering diceritakan ya, sering di kuak oleh kalau kita bicara tentang pemilu. Nah, kita punya Gen Z dan juga milenial itu dari data KPU itu bisa 52% masuk dalam data pemilih gitu ya. Kita bedah lagi nanti di Landak itu seperti apa. Nah, dalam pengawasan badan pengawasan pemilu itu sendiri pasti kita berharap juga keterlibatan anak muda juga ada di sana, gitu kan? Bukan kita bicara tentang pemilih pemulanya saja pada saat mereka memilih juga, tetapi kita minta juga pertanggungjawabannya misalnya untuk badan pengawas pemilu untuk menyertakan anak muda, karena itu menjadi isu yang menarik juga kalau kita bicara pemilu. Itu bagaimana tingkat ketercapaiannya kalau di Kabupaten Landak? Untuk kepemudaan, kami di Bawaslu itu punya istilah perencanaan di kami itu di Koordinat Pencegahan di kami, yaitu kami istilahnya itu membuat suatu program yaitu istilahnya pengawasan partisipatif. Jadi kami ini turun ke tingkat-tingkat sekolah mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepengawasan pemiluan seperti itu. Itu kami lakukan mulai dari memang tahapan pertama sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kami juga bekerja sama kemarin dengan Kesbangpol dan lain-lainnya, yaitu tentang pendidikan politik kepada anak muda. Dan kami memang sosialisasikan di tingkat sekolah. Kami juga berperan di situ. Kami juga nanti memang kami sudah kemarin dalam rakor di provinsi juga diutarakan akan dalam perekrutan nanti TPS, pengawas tingkat TPS, kami juga akan merekrut seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya pemuda-pemuda yang memang mau berperan aktif di bidang pengawasan seperti itu. Karena persyaratan untuk kepemudaan masuk di istilahnya itu nanti pengawasan tahapan lanjutannya nanti untuk peran aktif daripada kepemudaannya. Kami sampai sejauh itu kami perankan pemuda supaya dia berperan dalam pengawasan sistem ya Pak ya, masuk sistem. Biar tahu. Mudah-mudahan nanti istilahnya itu partisipasi dari pemuda ini lebih banyak di tahun 2024 dalam hal peran kepengawasannya seperti itu. Jadi kami dalam artian bukan tidak ada dalam peran kepemudaan, kami ada seperti itu. Bawaslu punya peran di situ untuk masuk ke pemuda supaya lebih berperan. Ada kita bicara kita Pak, Gen Z juga kan. Jadi kita bicara tentang generasi emas 2025 kan, maka itu menarik sekali. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Jika kita ada kesempatan nanti untuk berbicara kan, partisipasi anak muda
secara konsep ya Pak ya. Secara Ini konsep. sudah Sudah terkonsep betul-betul memang. sudah terkonsep dan ingin dijaring sebanyak-banyaknya. Dijaring Tapi sebanyak-banyaknya. nanti kalau kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan ada waktu lebih banyak. Mudah-mudahan memang bukan hanya sekedar harapan ya. Baru sekarang yang memang kita. Oh sudah gitu ya. Oke. Kita akan pilih. Selanjutnya kita bicara tentang netralitas ASN. Itu kan berat juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya ASN itu harus menahan-nahan gitu. Misalnya ingin ke Cak Ipin atau Cak Mo gitu. Itu kan berat juga itu kan. Kadang-kadang ASN itu harus menahan itu gitu karena ketika itu terpublikasi itu akan memancing adanya ketidaknetralan gitu. Jadi narasi netralitas ASN juga menjadi isu yang seksi juga di pemilu. Nah sekarang bicara tentang tupoksi dari Bawaslu itu sendiri untuk bisa tetap menjaga netralitas ASN itu agar stabilisasinya tetap terwujud. Gitu. Terkait netralitas ASN itu gaung itu selalu ada di tiap pemilu terkait netralitas ASN. Nah, seperti itu. Cuman kata Mas tadi untuk mencegah mengurangi syahwatnya untuk lebih aktif itu memang kan tersandung umpamanya dengan regulasi atau norma yang tidak memperbolehkan ASN itu berperan aktif di situ dalam hal kepemiluan. Memang Bawaslu di sini memang tugasnya untuk terkait netralitas ASN itu kami karena kami ini lembaga hierarki mulai dari tingkat pusat sampai kami di bawah di tingkat kabupaten daerah ini memang dalam hal ini cuma bisa memberikan himbauan terhadap ASN, TNI, Polri terkait netralitasnya terhadap menjelang pemilu 2024 ini. Kami menghimbau supaya ASN ini supaya tidak berperan aktif atau ikut serta dalam hal ya Pak ya. Umpamanya nanti menjelang kampanye ini seperti itu atau bahkan nanti pada waktu hari H. Soalnya lumayan galau juga Pak kan kalau misalnya kita bicara tentang putusan MK gitu kan. Bicara sahut memang kita kalau kita sih masih ada pasti banyak untuk bicara itu. Bukan kita ya saya. Termasuk Bapak dan juga ASN lain itu kan juga cukup berat juga ya. Tapi di ranah publik memang harus ada kontrol itu ya. Kontrol memang dikontrol. Kami dalam artian hal ini ASN memegang kontrol. Kemarin waktu Rakornas di Batam itu memang ditegaskan sekali oleh istilahnya Menteri Dalam Negeri dalam kemarin itu dihadiri oleh sekjennya sendiri, Sekjen Menteri Dalam Negeri itu mewanti-wanti terus betul dalam hal netralitas ASN. Bahkan kata beliau kemarin itu terkait itu sanksi terberatnya yaitu pencopotan, dipecat, pemecatan. Sanksi terberatnya kalau umpama nanti salah satu ASN atau AS pun dimanapun berada yang masih di Indonesia seperti itu berperan aktif dalam pemilu dan itu diketahui dan ada laporan, temuan dan semacamnya, sanksi terberatnya memang pemecatan seperti itu, sanksi terberatnya. Kalau sanksi yang lain teguran, peringatan pasti ada. Tergantung pelajarannya. Berkomitmen juga untuk itu ya. Bawaslu berkomitmen karena harus mengikuti aturan yang ada ya. Menarik sekali kita bicara lagi tentang isu seksi dari pemilu dan juga tentu kita akan koneksikan dengan Bawaslu sebagai salah satu badan yang akan mengawasi betul tentang pemilu itu sendiri, yaitu terkait dengan politik identitas. Ini agak sensitif ya. Yang sebenarnya saya mau kasih minuman penyegar gitu ya. Karena baru kita sebut title-nya ini kita udah berdebar ya Pak ya. Jangan bapak saya juga nih gitu. Harus hati-hati memilih kata. Nah politik identitas juga itu bagaimana? Oke, kalau kita bicara edukasi kita ke KPU ya. Sekarang lebih condong ke KPU ya. Kalau edukasi biar bisa, ini kan arahnya kita ingin menghasilkan pemimpin yang berkualitas gitu. Dan dengan mengenyampingkan unsur kepentingan pribadi. Itu kan ininya, itu harapan kita. Harapan memang. Nah sekarang itu bagaimana Bapak sebagai Bawaslu Kabupaten Anda representasinya untuk bisa mengakomodasi itu supaya masyarakat tetap ada jalurnya gitu. Bicara politik identitas, kita tidak lepas dari budaya.
selama kita masih ngomong budaya, sah-sah saja kita ngomong politik identitas. Tapi ketika politik identitas itu berpengaruh dengan istilahnya sampai masuk ke sara, kesukuan yang terlalu tinggi dan macam-macam, itu yang menyebabkan politik identitas menjadi hal yang tabu untuk kita bicarakan. Cuman kalau bicara budaya, kita menunjukkan budaya umpamanya di Landak, ini kan budaya Daya atau memang dimunculkan, itu sah-sah saja. Memang untuk apa istilahnya, bahwa kita memang budayanya memang mengatur hal itu, sah-sah saja dalam politik identitas. Bicara budaya, cuman karena kadang offset, kita bicara politik ini kadang-kadang offset seperti itu. Dalam artian offset itu selalu condong kesukuannya orang macam-macam, sehingga hal itu memang kadang-kadang membuat kita tabu untuk membicarakan politik identitas. Cuman bicara budaya sah-sah saja, mau harus ditonjolkan budaya kita dimanapun berada, karena Indonesia ini tidak lepas daripada budaya itu sendiri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, di Indonesia kan budaya memang sudah mengakar seperti itu. Cuman kalau jangan terlalu offset lah bicara budaya kita. Itu yang menyebabkan kita itu kadang ngomongnya, agak hati-hati kata pas tadi. Bicara itu boleh Pak dengar juga. Saya perhatikan tadi jatuhnya itu sesuai dengan topik ya. Istilah nggak menjelaskan jatuh itu. Mungkin karena pakai topik saja, jadi pakai diksi. Saking hati-hati gitu ya. Memilih diksi ya. Siap. Itu jadi simbol khusus tuh, bisa dibaca tuh. Oke. Nah sekarang ini saya pertanyakan dengan beragam narasumber. Apalagi kita lagi bicara tentang kearifan lokal ya. Kita ada kunjungan ke beberapa wilayah gitu. Pastinya gitu, ini juga pertanyaan yang sama juga tadi dengan Kominfo juga saya sempat tanyakan bahwa regulasi itu selalu bersifat umum ya Pak. Untuk kemudian diberikan keleluasaan inovasi ya. Bagi keleluasaan bagi Bawaslu juga di Landak gitu untuk berinovasi sesuai dengan basis kearifan lokal gitu. Nah, apa yang menurut Bapak dari Bawaslu itu sendiri, apa yang menjadi karakteristik dari Landak dan untuk kemudian Bawaslu itu akhirnya punya pendekatan khusus untuk itu gitu? Kami Bawaslu dalam hal ini terkait memang bicara kearifan lokal, kami memang diberi arahan pada waktu kami raker kemarin di provinsi itu, sesuaikan apa yang memang edaran-edaran yang terbit mulai dari RI sampai provinsi itu sesuaikan dengan kearifan lokal. Dalam artian kita bersinergitas di situ dengan budaya mereka, budaya yang ada di daerah kita tinggal atau daerah kita bertugas. Dalam hal ini memang Bawaslu bidang pencegahan kami dalam hal ini memang membuat suatu semacam terobosan, semacam kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya kita turun ke bawah lewat umpamanya melakukan kerjasama dengan forum-forum warga, dengan desa, yang artinya dalam hal ini kita membuat kesepakatan kerjasama diantaranya desa siaga pengawasan seperti itu. Itu menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Tidak semua kita melakukan kerjasama, umpama di Landak ini salah satu desa lah, contoh umpama desa apa, kita membuat kerjasama. Nah, kedepannya memang kita arahkan ke situ, menyesuaikan dengan inovasi terkait inovasi itu sendiri dengan kearifan lokal. Jadi kita masuk ke forum-forum warga, ke pegiat-pegiat perempuan dan semacamnya. Itu supaya apa? Kearifan lokal memang terakomodir. Dalam hal ikut berperan dalam hal pengawasan seperti itu. Itu di dunia nyata. Sekarang kita bicara dunia maya. Dunia maya gitu. Jadi Bawaslu juga pasti punya peran di sana. Walaupun pada akhirnya Kominfo yang punya tupoksi lebih itu ya untuk mengintervensi itu gitu. Nah, Bawaslu sendiri dalam mengawasi tindak tanduk masyarakat Landak di zona maya ini sendiri bagaimana di dunia medsos? Terkait itu juga kami terkait pengawasan kita di dunia maya, di media sosial dan semacamnya itu juga kami dalam hal ini, karena kata Mas tadi Kominfo punya peran di sini. Makanya kami ke depan nih, mungkin minggu depan atau lusanya kita akan membuat semacam kerjasama dengan Kominfo terkait mengkanter media-media yang memang menjelaskan
menjelang masa kampanye ini kadang-kadang sahwannya ini sebelum kampanye kadang sudah mulai. Iya. Jadi kami akan melakukan kerjasama dengan pihak Diskominfo Landak supaya bisa mengkanter media-media saja umpamanya yang memang nanti dalam hal memberikan edukasi dan semacamnya itu bisa terakomodir sesuai dengan regulasi aturan yang ada dan kearifan lokal yang berlaku di Landak seperti itu khususnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai lembaga Bawaslu untuk mengkanter mengakomodir media sosial yang ada di daerah Kabupaten Landak. Oke. Sekarang the last question Pak. Nah terakhir. Lega ya Pak ya? Akhirnya tuh semua diksinya tepat gitu. Tidak ini ya, tidak berakhir dengan pencopotan ya. Oke, sekarang dia bukan Bapak aja ya. Saya juga khawatir nih. Pimpinan juga terus mengawasi. Oke, sekarang the last question. Saya ingin sekali Bapak menekankan kepada masyarakat Landak terutama dengan Bapak sebagai apa tuh panjang tadi itu? Saya singkat P2H Bawaslu Kabupaten Landak gitu untuk memberikan semacam closing statement akhir agar pernyataan Bapak ini bisa memantik masyarakat untuk ya termasuk untuk meringankan beban lah biar nggak banyak pelanggaran dan juga sengketa pemilu gitu. Siap. Terima kasih. Kami dari Bawaslu Kabupaten Landak, saya sendiri dari Koordinasi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Hubungan Masyarakat mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Landak ini, khususnya para stakeholder yang punya peran dalam hal artian mempunyai pengaruh di bidang kepada seluruh masyarakat. Kami berharap untuk ke depan menjelang masa kampanye ini, kami berharap kepada peserta pemilu juga menghimbau sekalian untuk jangan melakukan kampanye di luar jadwal pertama. Yang kedua juga kami berharap kepada para stakeholder untuk menertibkan istilahnya atribut-atribut yang memang tidak diperbolehkan sebelum kampanye. Juga kepada masyarakat apabila ada atribut yang ada di daerah Kabupaten Landak yang menyerupai umpamanya atribut kampanye berseliweran di mana-mana yang sekarang lagi viral, kami berharap kepada pihak masyarakat, elemen semua masyarakat Landak berharap untuk memberikan laporan atau semacam istilahnya teguran untuk kepada peserta supaya jangan dilakukan kampanye sebelum jadwal. Nah, itu dari kami. Mudah-mudahan kampanye di pemilu di 2024 nanti kita bisa melakukan atau berjalan dengan lancar, aman, damai, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia dan di Landak khususnya, dan nyaman juga bagi para pihak. Itu saja statement dari kami dari Bawaslu Kabupaten Landak. Dari pernyataan tadi itu 2029 siap nih Pak ya? Siap maju ya? Belum siap. belum siap maju jadi penyelenggara aja. Jadi penyelenggara Pak aja. Murtado, terima kasih banyak atas ketersediaannya hadir pada kesempatan hari ini gitu. Kita berharap bisa punya kesempatan untuk bicara lagi tentang pemilu. Nanti kita akan terus, apalagi dinamikanya kan terus akan berkembang. Isu politik semakin dinamis ya. Nanti kita berharap juga ada momentum untuk kita, bukan hanya kita ya, tapi juga berbagai media untuk bisa menyoroti hal ini sehingga pengawasannya benar-benar semasif itu dan juga komprehensif ya. Sehingga harapan kita bersama pemilu dengan output yang berkualitas ya, termasuk diantaranya pilihan-pilihan kita itu bisa terwujud. Kami juga berharap media bisa outputnya, TPG-nya juga sama dengan kita. Iya betul. Sama-sama biar sama-sama berperan gitu. Iya sinergi ya, sinergi. Jadi siap dikritik ya Pak ya. Siap. Oke. Selama membangun kami siap. Oke, terima kasih Pak Murtado atas kehadirannya. Akhir kata juga saya Yati mewakili seluruh kerabat kerja petugas kami berdiri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan orasi obrolan demokrasi. Sampai jumpa.